Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Nurul Anissa Nasution. Saya dari kelas Tadris IPS 2. Nah, saya di sini akan menjelaskan makalah saya yang berjudul Kepemimpinan Pendidikan. Apa sih kepemimpinan pendidikan itu? Kepemimpinan pendidikan itu adalah suatu kegiatan mempengaruhi seorang untuk bekerja sama dengan kita, mengkolaborasi. Nah, tujuannya yaitu untuk mencapai kerjasama yang telah ditetapkan. Kepemimpinan sering dikenal sebagai kemampuan untuk memperoleh konsensus anggota organisasi untuk melakukan kerjasama. Nah, setelah kita mengetahui pengertian kepemimpinan, yang kedua yaitu tujuan kepemimpinan. Tujuan kepemimpinan ada dua. Yang pertama yaitu memotivasi seseorang. Yang kedua yaitu sebagai sarana mencapai tujuan. Nah, memotivasi seseorang. Kenapa sih pemimpin harus memotivasi seseorang? Karena jika anggotanya tidak dimotivasi, diberikan, maka anggota tersebut tidak bisa menjalankan tugas sebagaimana yang telah ditetapkan dalam kerjasama dengan seorang pemimpin. Jadi seorang pemimpin harus memberi motivasi kepada anggotanya. Nah, yang kedua yaitu sarana untuk mencapai tujuan. Seorang pemimpin harus membimbing anggotanya agar tujuan yang telah ditetapkan bisa tercapai. Setelah kita mengetahui pengertian dan tujuan, nah sekarang adalah gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan yang pertama yaitu kepemimpinan strategis, yaitu merupakan antara tugas atau sebuah tujuan yang ingin dicapai dan adanya sebuah peluang untuk berkembang dari tugas yang telah ditetapkan. Yang kedua yaitu kepemimpinan otoriter, merupakan pemimpin yang absolut. Gaya kepemimpinannya tercermin dalam bagaimana membuat keputusan tanpa memikirkan pendapat orang lain. Yang ketiga yaitu kepemimpinan transformasional. Nah, kepemimpinan ini sering digunakan di berbagai macam perusahaan. Apa sih kepemimpinan transformasional? Kepemimpinan transformasional yaitu selalu berusaha untuk bagaimana mengubah timnya menjadi akan lebih baik lagi. Lalu yang keempat yaitu kepemimpinan birokrasi, yaitu dalam menjalankan tugas mengolah kelompok orang dan mengacu pada ketentuan yang telah berlaku. Yang kelima yaitu kepemimpinan demokratis, yaitu merupakan seorang pemimpin yang dapat memperhitungkan pemimpinnya sebelum membuat keputusan. Lalu yang keenam, kepemimpinan karismatik. Kepemimpinan dengan gaya ini yaitu secara alami dapat menggeser periode atau tim mereka untuk mencapai sebuah tujuan mereka. Lalu yang ketujuh yaitu kepemimpinan delegatif, merupakan sebuah gaya dalam kepemimpinan di mana terdapat seseorang pemimpin yakni memberikan wewenang terhadap timnya yang telah dipimpinnya dalam memenuhi tanggung jawab dan tugasnya. Selanjutnya yaitu kepemimpinan transformasional versus kepemimpinan transaksional. Kenapa sih kepemimpinan transaksional dan transformasional diversikan? Nah, kalau begitu kita harus mencari tahu apa itu di antara keduanya. Yang pertama yaitu kepemimpinan transformasional. Apa sih kepemimpinan transformasional? Yaitu adalah seseorang pemimpin yang menguasai situasi dengan menyampaikan visi yang jelas tentang tujuan kelompok. Kepemimpinan transformasional adalah jenis gaya kepemimpinan yang mengarah ke perubahan positif pada mereka yang mengikuti pengikutnya. Untuk meningkatkan sumber daya manusia dan hubungan efek pemimpin terhadap bawahan dapat diukir dengan indikator. Nah, kepemimpinan transformasional ada 3 tipe nih. Salah satunya yaitu perilaku yang meningkatkan emosi pengikut dan identifikasi dengan pemimpin. Yang kedua adalah pemberian dukungan, dorongan, dan bimbingan kepada pengikutnya. Yang ketiga, perilaku yang meningkatkan kesadaran pengikut terhadap permasalahan-permasalahan dan mempengaruhi pengikut untuk melihat permasalahan dengan perspektif yang baru, yaitu kepemimpinan transaksional. Apa sih kepemimpinan transaksional itu? Yaitu merupakan hubungan yang terjadi antara dua pihak, yaitu penjual dan pembeli, atau seseorang dengan seseorang dalam melakukan proses perdagangan, baik dalam melakukan pertukaran, perserikatan usaha, pinjam-meminjam maupun jual beli. Apabila kepemimpinan transaksional dikaitkan dengan organisasi, maka kedua pihak yang dimaksud adalah atasan dan bawahan jika organisasi itu di lingkungan organisasi sekolah. Kepemimpinan transaksional adalah sebagai cara yang digunakan seorang pemimpin dalam menggerakkan anggotanya dengan diberikan oleh anggota kepada organisasi. Yang terakhir adalah karakteristik
kepemimpinan transaksional, yang itu ada 3. Pertama, pemimpin mengetahui apa yang digunakan karyawan dan menjelaskan apa yang akan mereka dapatkan apabila kerjaannya sesuai dengan harapan. Yang kedua, pemimpin menukar usaha-usaha yang dilakukan oleh karyawan dengan imbalan. Yang ketiga yaitu pemimpin responsif terhadap kepentingan pribadi karyawan selama kepentingan tersebut sebanding dengan nilai pekerjaan yang telah dilakukan karyawan. Sekian hasil penjelasan saya, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.